Audio Jungle. Audio Jungle. 大家好, selamat pagi semuanya. 新年快乐. Ya, kita dalam rangka merayakan Hari Raya Imlek, kita akan kedatangan narasumber ya yang berasal dari Kota Tegal tentunya. Ya, kami perkenalkan yang terhormat Bapak Insinyur Adinoto atau biasa disebut Bapak Tan Chai Kwan sebagai penasehat pembina dari Yayasan Tridharma Tegal, dan yang sebelahnya yang terhormat Bapak Dr. Purwo Susongko MPD sebagai pembina dan penjamin mutu dari bidang pendidikan Yayasan Tridharma Tegal. Hari ini kita akan berbincang tentang sejarah dari peranakan Tionghoa ya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya, betul ya? Iya. Oh, sejarah Tionghoa di Kota Tegal. Iya, kami persilakan Bapak Purwo Susongko untuk membawakan bincang-bincang ini. Iya, silakan Bapak. Selamat pagi adik-adik semua, Bapak Ibu yang juga mengikuti acara Talkshow tentang perayaan Imlek di sekolah THK Kota Tegal ya. Terima kasih Lause. Ini sebelah kiri saya saya sering manggil Lause ya. Lause ini adalah guru ya, dan beliaunya adalah manajer sekolah ya, Lause Elsa begitu. Lause Elsa atau Elsa Lause? Mungkin lebih tepatnya Elsa Lause. Lause ya. Di Lause. Oke, terima kasih. Di sebelah kiri saya kebetulan pembina kita Bapak Insinyur Tan Chai Kwan. Beliau ini lahir di Tegal tanggal 13 Mei 1933. Wow, berapa umurnya ini adik-adik semua? Berapa? Betul, 88. Ya, tepuk tangan semua. Ya, 88 tahun masih sehat, masih segar. Tentu karena perilaku kebajikan ya. Kalau kita punya budi pekerti luhur yang baik, tentu umur kita akan panjang. Nah, jadi ini saya jadi ingat adik-adik semua ya, kalau belajar budi pekerti ya. Nah, kalau budi pekerti tentu yang membuat kita menjadi umur panjang dan sebagainya tentu karena budi pekerti kita. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba sebenarnya, kalau adik-adik tahu di sebelah kita ini kan ada Kelenteng Tek Hegyong, terus di atasnya sekolah THK itu ada tulisan apa ya? Yayasan Tridharma Tegal. Betul. Nah, sekarang saya kepengen cerita sebenarnya komunitas Tionghoa ini kan bagian dari budaya Indonesia. Nah, di Tegal ini awal mulanya bagaimana ya? Nah, nanti kita tanya, karena Om Chai Kwan ini mengalami 3 zaman. Zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, ya, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman Reformasi. 5 dong ya, 5 bayangkan. Jadi sudah pokoknya tahu semuanya. Oke, kalau begitu kami persilakan Bapak Insinyur Tan Chai Kwan untuk mungkin sharing dengan bahasa yang sederhana dengan adik-adik di sini, karena audiens kita bukan hanya bapak-bapak ibu-ibu tapi juga adik-adik dari siswa STK, SD dan SMP tentang dari mana sih kok ada komunitas Tionghoa di Kota Tegal. Begitu. Terima kasih. Om, silakan. Selamat pagi. Saya akan coba ceritakan yang saya tahu mengenai masyarakat Tionghoa di Tegal. Yang jelas, kapan orang Tionghoa datang ke Tegal, nggak ada catatan. Mereka itu datang bukan bergerombol, tapi individu satu persatu. Umumnya, kalau boleh dikatakan, sebagian besar hampir seluruhnya dari provinsi Hokkien Selatan, Tiongkok.
yang Hokkien biasanya disebut Mingnan. Ming itu Hokkien, Nan itu selatan. Karena di sana kehidupannya sangat susah. Mereka datang kemari semata-mata cuma mau cari kehidupan yang lebih baik. Tapi yang jelas pada tahun 1755 setelah ditandatanganinya perjanjian Giyanti oleh Belanda dan Kerajaan Jawa, di mana semua wilayah-wilayah di Jawa itu diserahkan ke Belanda. Jadi setelah 1755, maka kota Tegal pun jatuh pada tangan Belanda. Nah, kota Tegal waktu itu dikategorikan menjadi kota sedang. Jadi penduduknya sudah cukup banyak. Maksudnya penduduk Tionghoa. Setelah Belanda menguasai kota Tegal, maka jalannya atau diberlakukan dua undang-undang, yaitu satu undang-undang namanya Wettenstelsel atau undang-undang wilayah, dan satu lagi Passenstelsel atau undang-undang izin pergi. Dan semua orang Tionghoa dikumpulkan di satu tempat yang kemudian tempat itu dinamakan Pecinan. Jadi mulainya tahun 1755. Iya, setelah Giyanti. Itu berarti politiknya Belanda ya, Iya. supaya memisahkan dari masyarakat yang lain ya sebelumnya ya. Betul. Nah, waktu itu 3 kota besar di Pulau Jawa dikategorikan kota besar, yaitu Batavia, Semarang, dan juga Surabaya. Di situ pangkat tertinggi dari yang namanya ofisir Tionghoa yang tertinggi adalah mayor. Kota-kota sedang seperti Tegal, Pekalongan, Solo, Cirebon, Jogja itu adalah kapitan destination. Kota-kota yang lebih kecil seperti Brebes, Ciledug, Benjarang itu lieutenant. Nah, begitu kita sekarang bicara soal kota Tegal. Waktu yang pertama diangkat jadi kapiten adalah Shou Chuan Heng dari marga Shou malah. Itu dia diangkat, kapan diangkatnya tidak tahu, tapi dia meninggal pada tahun 1770. 1770. Nah, Kapiten Shou Chuan Heng inilah yang mulai bangun yang namanya kelenteng, yang memilih tempatnya di situ. Sebab waktu itu yang namanya Pecinan, kota Tegal sangat kecil. Sebelah utara cuma Jalan Dr. Slamet Riyadi atau pos kantor. Di selatan cuma Jalan DI Panjaitan, Jalan Setiabudi. Sebelah barat Jalan Gajah Mada, dan sebelah timur Panggung Belah. Kecil sekali, sehingga boleh dikata kelenteng itu ada di tengah-tengah Pecinan waktu itu loh. Yang sekarang Jalan Gudami. Itu berjalan terus. Dibuat satu kelenteng dengan diberi nama Cinjinbyo. Sebelum menjadi Tek Hekyong. Sebelum jadi Tek Hekyong, kira-kira dibangun sekitar 1760-an lah kira-kira. Cincin itu dewa apa itu? Tek Hai Cincin sama. Oh, Tek Hai Cincin ya. Dia memuja Tek Hai Cincin. Jadi tempat untuk pemujaannya Tek Hai Cincin ya. Waktu itu kelenteng dibuat bukan saja untuk ritual, tapi lebih banyak sebagai tempat sosial sebetulnya. Mereka orang-orang Tionghoa waktu itu setelah sehari kerja biasanya kumpul-kumpul. Nah, kumpulnya itu di kelenteng. Jadi lebih ke arah sosial sebetulnya. Berjalan terus sampai 1834 pada waktu Kapiten ke-6, Kapiten Tan Kun Wai, maka Cinjinbyo dibangun kembali, dirobohkan, diganti yang baru.
baru selesai pada tahun 1837 dan itu dinamakan sampai sekarang yaitu Tek Hai Kyong. Dan Tek Hai Kyong bangunan utamanya sejak tahun 1837 sampai sekarang belum pernah ada perubahan yang Luar biasa signifikan. ya. Dari tahun Paling lantainya dulu marmer, sekarang diganti pakai keramik. dari 1837 ya. Jadi dari Taijing Bio itu sampai ke Taehekyong itu hampir 100 tahun ya Om ya. Enggak sampai Enggak Taijing Bio nyampe. dari 1760 ini 1834 34 jadi ya. 74 tahun. 74 tahun cukup waktu yang lama ya, lalu Ya. dibangun menjadi lebih besar ya. Besar. Lah Tek Hai Kyong sampai sekarang kemarin adalah 180 tahun. Itu pada tahun 1217. Ya, 2017 itu adalah 180 tahun, luar biasa. Karena biasanya orang Tionghoa ulang tahunnya 60 tahun sekali. Ya, Jadi waktu itu diperingati 1837, diperingati 1897, diperingati lagi 1957, lalu terakhir adalah 2017. Jadi ini menarik ini loh, Ustaz. Jadi dalam tradisi Tionghoa itu ulang tahun sebenarnya sekali ya, setiap 60. Jadi kalau umurnya tidak nyampe 120 hanya sekali saja ulang tahunnya. ya, ini mungkin banyak orang nggak ngerti sebenarnya ulang tahun kalau orang Barat itu setiap tahun dirayakan. Dalam tradisi kita itu sebetulnya ulang tahun itu cukup 60 tahun. Berarti ada yang nggak nyampe ulang tahun sudah nggak kurang merayakan ya Om ya. Iya. Zaman sekarang. Karena ini 12 show, Iya, 12 show. dan 5 apa hari apa itu, dan 5 kali 12 60 tahun. Jadi yang persis pada saat dia lahir ya. Ya, kalau sekarang tahun ini kerbau logam, Iya. maka akan timbul kerbau logam lagi 60 tahun ya. berikutnya. Oh, jadi kan tahun itu kan memang dalam perhitungan kita orang timur itu kan nggak sama ya Om ya. Jadi sama-sama kan harus sama waktunya dengan pada saat dia lahir gitu loh, sehingga 60 tahun loh ya. Ya, jadi Om, menarik ya adik-adik semua ya. Semoga kita sampai merayakan ulang tahun pertama. Nah kemudian setelah menjadi Tek Hai Kyong, tetap dengan memuja yang namanya Dewa Tek Hai Jinjin. Iya. 这还真人呀， Sehari Mandarinnya ya. Itu Mandarinnya ya. Kalau Hai Jinjin itu bahasa Hokkien. Hokkien. Karena waktu itu semua Hokkien. Hokkien iya. Lalu kemudian itu berjalan terus sampai tahun 1902. Waktu itu entah pemerintah Belanda ada pergeseran restrukturisasi daerah. Maka pada tahun 1902 sistem opsir Tionghoa di Tegal Ya. dihapus, dibekukan. Oh, opsirnya dia. Iya. Opsi itu berarti apa ya? Eh, Seperti polisi gitu? bukan, opsir itu adalah pejabat. Oh, pejabat. Nah, jadi zaman dulu itu untuk komunitas Tionghoa punya pemimpin sendiri. Untuk yang masyarakat yang lain punya bupati sendiri. Jadi nggak kayak sekarang. Jadi dulu Belanda kan modelnya nggak boleh campur ya Om. Jadi antara bangsa Indonesia ini nggak boleh bertemu antara berbagai macam etnis. Itulah yang membuat mereka menjadi langgeng berkuasa. Jadi adik-adik nggak boleh membedakan sesama bangsa Indonesia. Nanti kayak Belanda kan begitu kan. Nah, gitu ya Om. Opsirnya dihapus. Sistem opsir itu Sistemnya, dihapus. iya. Opsir itu biasanya dipilih di satu daerah orang-orang yang nomor satu harus kaya, Oh. karena dia tidak digaji untuk berbuat sosial. Yang kedua harus diterima oleh semua masyarakat di Kota Tegal, dan dia mengurusi segala seluk-beluk kepentingan masyarakat orang Tionghoa di daerah itu. Nah pada waktu 1902 tidak adanya kapiten, maka pengurusan terakhir Iya. oleh Bapak Lim Jin Tek itu langsung Tek Hai Kyong didaftarkan ke pemerintah menjadi yayasan atau waktu itu disebut Reh Person. Secara resmi Reh Person keluar tahun 1903, yayasan jadinya. Iya.
Itu jalan terus sampai tahun 1942 Pak Bapak masuk. Nah, ini semua cerita sampai sini adalah cerita Tek Hai Kyong yang urusannya adalah sosial dan spiritual. Nah, waktu OPSIL dibubarkan, lalu yang ngurusin masyarakat Tionghoa siapa? Yayasan itu tidak. Oh, langsung yayasannya ya. Jadi yayasan ini langsung ngurusin langsung ya ke urusan-urusan. Iya, kalau dulu kapitan, ya. kemudian setelah 03 itu satu perkumpulan ini di bawah yayasan. Jadi ada presiden, waktu itu namanya presiden yayasan. Ada sekretaris. Namanya ada yayasannya waktu itu. Oh, yayasan Tek Hai Kyong. Oh, iya. Jadi boleh dikata Tek Hai Kyong itu satu perkumpulan Tionghoa yang tidak pernah berhenti. Sejak dulu sampai sekarang ya. Sampai tahun 42. Ya. Sebab nanti 42 ada perubahan. Ya. Setelah ini saya akan cerita satu perkumpulan Tionghoa yang lain. Ya. Yang bergerak di bidang Pendidikan. pendidikan. Namanya THHK. THHK itu adalah Tionghoa Hui Kwan. Hui Kwannya itu apa maksudnya? Hui Kwan itu perkumpulan Tionghoa. Jadi sebetulnya THHK bukan sekolah. Dulunya ya. Iya. Itu adalah karena waktu itu pergolakan di China terutama yang boleh kata dijajah oleh 8 negara, maka banyak pergolakan, maka timbullah pembaruannya, reformasi boleh dikatakan. Dan di sini otomatis ikut THHK pertama didirikan oleh Kwa Keng Hek tahun 1900 di Jakarta. Itu yang mendirikan beberapa sekolah, Yes. termasuk IPB, ITB dan sebagainya loh. Itu adalah Bapak Kwa Keng Hek Kwa itu. Keng Hek ini hebat sekali, Iya. pahlawan yang dilupakan. Iya, pahlawan. Nah, pada tahun 1901 mulailah didirikan sekolah Tionghoa oleh THHK di Jalan Patekwan, Jakarta. Waktu itu dinamakan Papua. THHK Jakarta. Makanya sekarang ada sekolah Papua dari situ. Masih ada. Ya. Nah, kelihatannya simpel, tapi sebetulnya tidak. Sebab sebelum 1901 di Netherlands, Indonesia sekarang ini tidak ada sekolah kecuali sekolah untuk orang Belanda dan yang disamakan. Jadi orang Tionghoa, orang Indonesia, pribumi nggak ada sekolah. Tapi dengan adanya THHK 1901, Belanda mulai takut. Kalau nanti semua orang Tionghoa sekolahnya ke THHK, orientasinya ke China. Maka sejak itulah mulai oleh pemerintah Belanda didirikan sekolah untuk rakyat. Yang untuk orang Tionghoa namanya HCS, Hollandse Chinese School. Yang untuk orang Indonesia HIS, Hollandse Indische School. Jadi mulainya kenapa ada sekolah karena dimulai dari ada THHK. Jadi pemerintah Belanda tergugah, ini kok bikin sekolah sendiri gitu ya. Di Tegal mulai ada didirikan THHK pada tahun 1906. Yang didirikan adalah Bapak Lim Kuat Hui. Ini orang sangat berjasa untuk kota Madya Tegal, untuk kota Tegal dan juga untuk dunia pendidikan. Tahun 1906, 1906, udah lama sekali ya. 20 Agustus 1906. Wah, ini harusnya ulang tahun juga ya. Nah, waktu berjalan terus Ya. pada tahun 2005, Ya. bapaknya Ibu Nah, Elsa yang namanya Bapak Li Zilin Ya. mulai mikir-mikir mendirikan sekolah lagi, di yaitu di tempat gedung dulu THHK yang sekarang kita tempati Ya. dengan namanya juga disama-samakan dengan THHK, namanya Tunas Hidup Harapan Kita dengan singkatan THHK sampai sekarang. Ya. Dari mulai SD sekarang sudah ada SMP dan kebetulan kita dibantu oleh Bapak Purwo sehingga kemajuannya
belakangan ini sangat menonjol. Juga karena semangat dari Ya, Bapak ini Budi pembinanya dan luar biasa, saya Pak. biasa Iya. ya, terhadap Semuanya kita. dirapikan Luar- semua dari. Itu terima kasih ya, betul, Bos. Ya, terima kita kasih. pokoknya Om harus sehat terus ya. Karena Saya kita selalu dikasih masih masukan loh membutuhkan, Pak. ya. Setiap waktu ini ya Om ya sebelum pandemi itu sering datang ke Ya, sekolah gitu untuk loh. memberikan ini. Iya. Lalu gini Om, mungkin akhirnya adalah begini Om, bagaimana harapan kita kan sekolah kita dianggap sekolah yang kerja keras, sekolah THK itu sekolahnya banyak tugas, gitu ya Om ya. Sekarang bagaimana sih Om, saran Om buat ini adik-adik semua sama juga orang tua mungkin yang suka berpikir sekolah ke zaman sekarang itu semuanya naik, ngapain tidak naik, ngapain sulit-sulit kayak di THK, gimana Om? Mengapa Semuanya kita tuh pengennya harus langsung naik gitu naik loh gitu? Om. Jadi nggak usah Gimana susah ya sekolah Pak. kita itu harusnya seperti apa? Gitu? Iya betul. Jadi anak-anak tuh harus diberi tugas banyak Banyak. atau tidak perlu diberi tugas Nah. gitu loh, supaya lebih Iya. istilahnya buat kedepannya tuh bisa fight gitu loh. Itu malas hanya kurang belajar gitu. Jadi harus diberitakan Nah, iya. siapa yang jadi seniman, Jadi siapa harus lebih yang rajin lebih biar rajin. supaya Iya. lolos saringan itu lebih rajin Iya. belajarnya. Anak-anak sekarang sih pinter-pinter semua Om. Oh. Hanya kurang belajar aja karena mungkin pengaruh dari gadget sekarang Pak. Apalagi sekarang online ya Om. Terus pengaruh handphone, Iya. komputer itu sangat mempengaruhi mereka dalam hal belajar. Iya, Makanya jadi- kami pengen supaya dari Bapak Pembina dan Pak Purwo itu memberikan istilahnya masukan untuk anak-anak bagaimana cara anak-anak itu pandangannya orang tua juga yang supaya anak-anak itu nantinya bagaimana gitu loh, apa tugasnya nggak usah banyak atau harus tetap dikasih tugas gitu loh. Itu anak-anak pengaruh sekali Pak online sekarang itu. Dan salah satu untuk mendidik mereka kembali budi pekerti ya. Jadi Bahwa orang itu budi pekerti itu bukan mengajarkan jadi orang bisa bahasa Inggris, bisa nganti, bisa ngangkat, bukan. Tapi harus bagaimana jadi orang. Iya, itu malah penting. Iya. Bagaimana bisa ya. kalau malas-malasan menjadi sukses ini. Iya. Jadi Ya. kuncinya di situ. Jadi Semakin makanya kita iya, bisa anak-anak disiplin. mungkin buat bapak ibu guru juga bisa memberikan masukan ke orang tua. Jadi kita tuh di THK itu mengajarkannya begini loh, budi pekerti yang menjadikan anak-anak nantinya sukses gitu ya Om ya. Tidak boleh malas-malasan. Iya. Memang kalau THK bukan sekolah yang malas-malas Betul, gitu Pak, ya. iya. Itu masa depannya karena ya tentu ke depan itu anak-anak harus berjuang supaya sukses atau berhasil. Maka sering saya mendengar dari Om Saipan ini, kalau dari kecil sudah diajarkan santai, gimana nanti ketika besar gitu ya Om ya? Sudah biasa loh. Iya. Yang saya sering istilahkan zona nyaman. Zona nyaman Orang dan kalau sudah di zona nyaman tidak bakal maju. tidak akan bangkit. Itu yang beda dengan PHK dengan sekolah yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak perlu, kalau anaknya banyak tugas nggak apa-apa, malah Bapak Ibu harus senang itu anaknya itu banyak tugas. Jangan oh kok sekolah lain begitu ya, kita sendiri-sendiri nanti perjuangan. Kalau anak-anak kita sudah biasa menghadapi ujian maka Iya, sananya lebih gampang ya ya, Pak. mungkin kita sudah berakhir ya Iya. diskusinya dan terima kasih Om Cekwan sudah hadir dan nanti para orang tua juga tahu oh jadi THK itu sejarahnya panjang ke depan anak-anak kita ternyata harus seperti itu begitu ya, jadi tidak ada lagi mereka kemudian protes terus banyak tugas dan sebagainya. Gimana Om? Barangkali Ya, ada terima kasih. pesan dan mungkin moto ya Om, moto hidup kayaknya saya sering Nah, kasih ini loh. sama Yang Om. terakhir saya masih ingat karena saya murni didikan THK, Ya. SD, SMP, SMA, Ya. maka saya ingat benar ada nyanyian sekolah di Iya, THK iya, benar. yang terkandung moto Iya. pendidikan, yaitu cuma 4 yang mau Empat kata ya? dikatakan. Ya. 4 hal. Satu yang namanya Poksye. Poksye itu Iya. mencari ilmu pengetahuan Ya. yang sebanyak-banyaknya. Satu. Ini tujuannya pendidikan. Pendidikan. Yang kedua, Ya. Toneng. Oh, nang Terampil. Tuan Mau kerja apa terampil. Harus terampil, ya. Iya. Yang ketiga,
Teyo. Teyo. Awalnya tauternya atau apa Tahu, namanya? budi pekerti ya? Ini budi pekertinya Budi tinggi. pekerti, Dan yang terakhir keempat tijen, badan sehat. Oh, jadi harus sehat Jadi juga. kalau Pak. ini empat tercapai, itulah sebetulnya hakiki tujuannya. Iya. Ini THK Tegal dulu itu. Oh, mantap sekali ya Pak. Mantap sekali, Iya, iya. ya. Ulangi lagi ya, yang empat itu ya tadi ya. Ya. Oh, So she to nen teyo Teyo. tijen. Dicatat Ibu, ya. Dicatat. Ibu Jadi kepala untuk- sekolah. ini kita semua. Tujuan Iya. pendidikan kita tempat itu ya. Ini contohnya tuh Bapak Tan Saikon ini sudah usianya sudah 80 masih sehat. Nah, itu juga menjalani itu ya Pak yang empat itu. Terus luar biasa loh, masih aktif dalam berpikir ya. Terus luar biasa lah, saya banyak belajar dari Bapak Tan Saikon. Iya, terima Oke, kasih. terima kasih adik-adik. Terima kasih. Terima Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Ya, Selamat Pak siang. Purwo dan Bapak Dinoto. Ya, Sudah, mungkin sudah, iya. diakhiri. Terima kasih. Selamat tahun baru Imlek 2572. 72. Ya, CNN Kuala. 新年快乐，OK，呀，再见。再见。 Terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak Sekolah Tunasibu Harapan kita. Ini bersama saya Patikno dan ada rekan saya di sini, Bu Ika. Bu Ika. Kami berdua akan memandu acara di pagi hari ini bersama pakarnya, yaitu ada Bapak C.S. Suwanto yang akan menjelaskan tentang mana imlek. Ya begitu, Bu Ika? Betul sekali Oke. Pak Tikno. Sekarang di sini sudah ada bintang tamu kita dari Pak Wanto begitu. Boleh perkenalan diri dulu Pak Wanto? Oke, silakan Pak Wanto untuk memperkenalkan diri. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan Sinin Kuala, Senti Jentang, Kejatingan, Wan Serui Sancai. Wah, panjang sekali. Ya, artinya ini doa ini ucapan selamat tahun baru, doa kesehatan, keluarga rukun, selamat, dan segala masalah dalam tahun yang akan kita jalani ini bisa terselesaikan dengan baik. Oh iya, amin amin. Oh ya, Pak. iya, Jadi masalah kan banyak sekali, tapi masalah-masalah sedikit demi sedikit kalau bisa diselesaikan. Ya, nah kita tadi sudah mendapatkan beberapa awalan dari Bapak Suwanto. Di sini sekarang kita mau membahas tentang inti dari pertanyaan-pertanyaan yang kita mau sampaikan ke Bapak. Yang pertama yaitu sebelumnya nih Pak, saat kita mengawali kegiatan Imlek di sekolah THK ini, kita memiliki beberapa tradisi-tradisi itu Pak, seperti mendapat angpau, mendapat kue ranjang ya Pak ya, dodol Sebutkan dengan ranjang. dodol keranjang. Iya betul, itu sudah di sini sudah dilakukan bertahun-tahun. Nah Pak, sekarang saya mau tanya, kira-kira apa sih Pak makna-makna dari tradisi tersebut yang sudah dilakukan Oh di iya, Indonesia ini? betul. Mungkin Pak Wanto bisa menjelaskan. Iya, tersebut. Pak. Oke, terima kasih. Nah kalau bicara tradisi budaya itu setiap suku ya, kalau kita kembali ke negeri Tiongkok itu banyak sekali budayanya. Tapi yang umum tadi ya, yang umum nih. Sebelum tahun baru 7 hari sebelum tahun baru itu ada yang dinamakan hari sosial. Nah, orang-orang yang mampu berkecukupan menyediakan bahan pokok makanan, pakaian, ditambah tadi buah-buahan, juga angpau atau kumpau. Jadi artinya kita boleh menyambut tahun baru dengan gembira, tapi juga jangan lupa ingat
kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. belum mampu, yang yang masih belum kecukupan, sehingga dia bisa merayakan tahun baru dengan sukacita di tengah keluarga walaupun dengan sederhana. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak semuanya, apakah semuanya kalian itu di rumah sudah dapat amplop belum? Nah, pastinya nanti tunggu ya kedatangan Pak Wanto ke rumah kalian semuanya. Kasih ya Pak ya. Ya Pak Wanto ya. Oke. Beres. Oke. Nanti saya bilang sama Elsa dulu. Oke, Pak Wanto, kita sedang berkumpul-kumpul nih, sedang ngobrol-ngobrol. Nah, biasanya itu juga di malam tahun baru Imlek ya, itu biasa ada kumpul keluarga, makan-makan bersama keluarga. Dan itu biasanya makanan apa saja Pak itu yang dimakan sebelum bareng itu Pak? Sebelum makan-makan, jangan makan terus. Oh iya. Jaga berat badan Pak. Iya. Artinya di dalam pelajaran Konghucu itu 10 hari sebelum Imlek, biasanya siang hari itu mengadakan sembayangan. Ya, sembayangan ini menunya tergantung dari kemampuan setiap keluarga. Gak harus, artinya begitu. Cuma yang umum itu kan biasanya mie, karena kita panjang umur, kemudian bakso, ya kan? Kemudian sayur-sayuran, sawi itu ya, sawi tanah itu. Jadi sebenarnya semua bahan-bahan itu yang mudah didapat, yang gampang diambil. Termasuk saran-saran dari para leluhur seperti itu. Jadi jangan mengada-ngada karena tahun baru lalu cari hal yang aneh-aneh, ya kan, untuk dimakan. Itu tidak boleh. Nah, tadi Pak Wanto sudah menyebutkan tentang sayuran. Ya. Ini saya mau nanya, Pak, biasanya itu di tradisi Cina itu ada makanan yang terbuat dari rebung, Pak. Itu kenapa, Pak? Itu biasanya kok kenapa itu disuguhkan itu pada malam tahun baru Imlek untuk makan bersama keluarga itu, Pak? Bambu tumbuh biasanya serumpun. Iya. Nggak mungkin sendirian, tumbuh sendiri kan. Sendirian. Ini juga diingatkan agar kita tuh bisa rukun. Oh. Di dalam keluarga rukun, dengan tetangga juga rukun. Nah, setelah siang itu sembahyang, kurang lebih 2 jam, para anggota keluarga yang keluarganya besar ini kan menyediakan sampai 2 meja. Bukan bermewah-mewah, tapi setelah dia sembahyang kepada leluhurnya sebagai ucapan terima kasih atas doa restu para orang tua. Tanpa leluhur kita nggak ada di dunia ini. Itu sudah merupakan hukum kenyataan. Selain sembahyang pada yang jelas pada Tuhan Yang Maha Esa, juga pada para leluhur yang telah mendahului. Artinya kita jangan melupakan jasa para leluhur kita, para orang tua kita, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang lebih layak. Nah itu. Jadi itu merupakan bentuk dari rasa syukur kita. Bentuk rasa syukur, rasa bakti kita kepada para leluhur. Nah itu tadi sajiannya kan rebung dari kan ya. Ya. Muda, dicari yang muda, juga mempunyai filosofi. Bukan hanya makan saja, tapi filosofinya apa itu? Dia duduk berdampingan, serumpun bambu, nggak ada bambu berdiri sendiri. Akhirnya melupakan kita harus bisa bertenggang rasa, berrukun dengan keluarga maupun dengan tetangga, dengan lingkungan. Itu Pak. Ada lagi yang belum. Apa ya? Kue keranjang, dodol keranjang yang dibuat dari ketan, tepung ketan. Maknanya. Nah itu kan juga ada gula merahnya. Mengapa dinamakan kue keranjang kuonye gitu ya? Kue keranjangnya kenapa? Yang pertama di saat musim dingin, musim dingin, yang musim hujan, itu ketan itu menghangatkan tubuh. Oh, gitu ya, Pak ya. Ya, jadi makanya kalau orang dalam musim panas itu nggak boleh terlalu banyak makan ketan, apalagi anak kecil yang belum 5 tahun. Itu kurang sehat untuk kesehatan karena panas. Itu yang sifatnya. Dan itu kalau ditumbuk jadi adonan, Merekat sekali. merekat Iya. dan ada gulanya. Artinya perekatan ini bukan yang pahit tapi yang manis. Hubungan yang manis, yang harmonis. Nah, iya. Nah, itu lalu kemudian ditambah bumbunya apa lagi? Yang merah-merah itu loh, Pak.
bungkus merah itu loh. Yang merah-merah ya? Wika katanya lagi minta angpau, itu namanya. Itu mengapa pakainya merah? Karena kan darah, kebahagiaan, kehidupan. Selain Ya. makna berani juga ada. Iya, maknanya banyak makna, tapi itu yang positif yang kita ambil, bukan pemarahnya, tapi yang positif itu adalah semangat kehidupan. Betul sekali. Nah itu juga lagi yang tua memberi pada yang muda, kemudian bagi yang muda memberi pada yang tua yang telah mampu. Itu bisa bolak-balik. Kita merasa mampu, kita memberikan Betul. kepada orang yang lebih tua. Bukan kalau sudah menikah itu kan hanya ya kan jadi apa anggapan-anggapan dari orang-orang umum ya yang nggak tahu filosofinya seperti itu. Jadi tidak masalah ya walaupun Nggak masalah kalau memang kita mampu pada orang tua kita memberi. Tuh. Mungkin itu aja mungkin ya Pak. Oke, terima kasih Pak Wanto. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kami, ngobrol-ngobrol kami, perbincangan kami dengan Bapak J.S. Suwanto, yaitu memaknai tentang makna Imlek di tahun 2572 yang bertepatan pada tahun 2021. Harinya saya Pak Tikno dengan Bu Ika untuk pamit. Sampai ketemu kembali pada Imlek tahun yang akan datang. Oke, terima kasih semuanya. Audio Jungle. Audio Jungle.